Oke, pertama kita yang mudah aja dulu. Coba kita mau ngekstrak point dem atau citra demnas itu sehingga bisa menghasilkan kontur. Nah, coba masukin demnya ini, Mas. Nah, biasanya kalau ini kan resolusi ini kan demnas ini kan masih buruk ya, jauh dari akurasi pengukuran kalau dibandingin. Nah, biasanya untuk analisis yang tingkatnya kabupaten atau kota itu bagus gunain dem memang. Tapi kalau yang buat skala besar itu pengukuran. Nah, coba Mas dilihat properties demnas, Mas. Nah, itu kan bisa dilihat tuh ya. Ketelitiannya tuh cuma 7,5 ya di cell size-nya itu. Itu masih buruk kalau untuk ketinggian akurasi gitu. Bisa dikeluarin, Mas. Nah, sekarang kalau itunya udah dimasukin, sekarang kita mau ngekstrak dem ini supaya bisa ngasilin garis kontur. Caranya coba Mas ke search. Yang lain tolong ikutin ya biar bisa sama-sama belajar. Nah, diketikin contour. COU ya. Nah, itu pilih Mas demnya. Nah, ini gue perlu jelasin dulu. Jadi kontur interval, jadi kontur itu ada dua tipe. Ada kontur minor sama kontur major. Nah, nanti kita bahas rumusnya. Jadi kontur minor itu rumusnya 1/2000 dikali skala peta. Nah, tapi itu nanti ya buat data pengukuran aja. Jadi ini kita bikin intervalnya itu bikin aja Mas 10 meter Mas. 10 ketik aja Mas. Nah, langsung diokekan saja Mas. Nah, nanti bakal bentuk kontur, garis kontur. Nah, dia dari dem ini akan ngebentuk garis-garis kontur atau garis-garis yang memiliki ketinggian yang sama gitu. Nah, coba Mas namanya diubah. Jadi minor. Nah, kontur minor. Nah, terus bikin lagi Mas kontur kayak tadi di search. Bikin 2 kali ya, di search. Masukin lagi demnasnya. Terus masukin interval. Nah, kan kalau data pengukuran itu ini ya rumus itu kan yang buat minor tadi kan 1/2000 dikali skala peta kan. Nah, kalau untuk major itu kan mau buat kontur major kan. Kontur major itu hasil minor tadi dikali 4. Jadi tadi kan konturnya intervalnya 10 kan. Nah, jadi dikali 4 jadi 40 ya. Diokein aja Mas. Nah, bisa dimatiin aja Mas demnya. Nah, ini hasil ekstrak kontur kita dari dem. Sebenarnya simpel kalau dari dem. Dia akan ngebentuk kayak gini. Coba agak di zoom Mas. Nah, tapi ini kan masih berbentuk dem ini kan, demnya tuh kayak masih kasar. Sebenarnya ini untuk kebutuhan Kemkar itu tergantung dosen.
kali dosen itu butuh diperhalus atau di smoothing atau enggak. Contoh kayak Pak Ulin itu dia maunya kontur yang real seperti ini. Dia kan enggak masih kayak patah-patah kan. Tapi kalau kayak misalkan kayak Rana-Rana SIG itu biasanya dia harus di smoothing. Nah, cara smoothingnya itu coba sebenarnya smoothing ini untuk memperhalus aja sih biar dia nggak patah-patah. Coba Mas klik ke search sekarang, diklik smoothing, gini tulisannya. Smoothing line. Ada nggak? Sorry. Nah, masukin. Nah, itu kan ada. Masukin yang kontur minor aja dulu. Terus degree-nya itu diganti meter. Nah, itunya diklik 100. Jadi kenapa 100? Jadi kenapa perlu diubah 100? Sebenarnya bebas. Jadi ini kan bentuk patahan itu nanti bakal disemuting kan, bakal dialusin. Nah, toleransi pergeserannya itu di 100 meter. Nah, ini kebutuhan aja, bebas kebutuhan. Bisa di oke aja langsung. Tunggu bentar. Coba yang lain pada ngikutin nggak? Coba deh, gua mau lihat punyanya. Evi ngikutin nggak, Vi? Ngikutin bang. Coba Mas stop share screen dulu. Share screen coba, Vi. Nah, oke. Oke. Coba, udah, oke. Mati stop screen, si Vi. Makasih, Vi, udah ngikutin. Terus, satu lagi deh. Apa ya? Coba Muhammad Denny. Coba Muhammad Denny. Ngikutin nggak, Den? Denny lagi di WC bang, di perut katanya bang. Boleh. Terus siapa lagi ya? Coba deh. Ida Ayu deh. Saya nggak ngikutin bang, tapi nge-record. Coba Caroline. Ngikutin bang. Coba share screen. Oke, nice. Oke. Udah. Kita lanjut ya. Mas, tolong ini Mas. Sabar bang, masih render bang. Oh, masih render ya? Agak lama ya Mas ya? Bang, maaf bang, tolong ulang bang yang tadi smoothing line-nya tadi gimana bang?
Oke, coba share screen. Stop dulu ini, Mas. Coba share screen. Coba ke smoothing line, diklik. Itu lagi jalan ya? Tunggu aja. Lagi jalan itu. Bang, lama bener ya bang. Meledak nih bang. Ya sabar, Mas. Ini, ada yang udah berhasil belum? Udah bang, jadinya hijau semua. Nah, coba share screen, share screen. Punya Caroline udah juga. Coba share screen deh, Evi. Punya saya belum bang. Oke. Nah, coba di zoom. Nah, itu kan hasil smoothingnya lah. Coba di zoom, ya terus aja di zoom. Coba matiin. Tadi Evi nge-smooth yang mana? Kontur TIFF 1 atau kontur TIFF 2? Tip 1 bang. Yaudah ya. Nah, kontur TIFF 2-nya dimatiin coba. Oke. Nah, coba di zoom terus dibandingin hasil smoothingnya. Itu beda warna kan? Dimatiin aja citranya, Vi. Nah, coba warnanya dibedain deh, merah sama hitam boleh deh. Yang kontras. Nah, coba di zoom. Coba yang kontur smooth line-nya itu dikasih, itu udah sama belum warnanya? Udah beda ya? Coba dimatiin. Terus yang smooth line itu diubah kedua deh ukurannya. Gimana bang? Yang hasil smoothing tadi itu coba diubah dulu namanya jadi minor. Ubah aja dulu deh ininya. Ukurannya. Klik gambar pencet. garisnya aja Epi. Apa? Di itunya Klik aja gambar tuh. garisnya. Di garisnya aja. Klik 2 kali. Gak mau. Di garisnya, di layer. Oh, ini. Nah, ya. Bukan, di gambarnya loh. Di bentuk garisnya itu tuh. Ini di sini.
Bukan di layar itu kan ada Sini. garis kan. Nah, di bawah tuh ada Oh garis kan. ini. Nah, diklik ya ukuran diubah kedua. Nah, Wih. terus ubah yang kontur yang tip satu itu. Coba diubah jadi warna kuning deh. Oh nggak ada ya Mana bang? dia? Kok nggak ada? Warna merah coba. Oh, sudah ketutup sama kontur yang lu naikin itu. Ini ketutup karena Udah, ini udah. 2. Iya. Udah nggak apa-apa. Oh ini nih ada Di- nih ada. Ada. Ada nih tipis banget tapi. Iya. Nih. Nah, itu bedanya. Kalau yang belum dismoothing ada patahannya kan, tapi kalau yang udah dismoothing itu dia lebih kelihatan halus. Nah, kalau Camker kemarin itu gunain gunain smoothing untuk produk di petanya. Oke, dah stop share screen. Mas udah belum Mas? Kalau Belum bang. belum, Innalillahi bang. beda gua lanjut ke FV aja dulu kali ya. Yang belum Ah. selesai. Bang. Yaudah. Share screen. Share screen, Wi. Berisik banget astaga. Nah, selanjutnya habis itu coba itu namanya diubah deh. Yang paling atas, layer paling atas itu diubah jadi minor smooth gitu. Nah sekarang terus ubah ukuran bentuknya ke 1 lagi. Hmm. Nah, terus matiin yang kontur tip satunya. Nah, sekarang kita mau nge-smooth lagi, tapi buat yang mayornya. Major atau mayor. Di-smooth lagi ya. Ya, klik smooth line, terus masukin yang kontur tip 2. Ya. Masukin 100. Oke. Waduh, langsung bikin ini nih kayaknya. Laprak. Nanti lupa bang waktu mau bikin lapraknya kalau nggak di screenshot. Siap, betul. Tunggu bentar. Nah, sekalian nunggu, coba Vi buka grup SIG Vi. Nah, itu kan udah kan. Coba buka grup SIG. Gue perlu jelasin ini biar kalian ngerti. Coba buka yang pertama deh. Buka yang pertama. Yang paling atas. Nah, yang bosan gue kirim. Enggak, itu yang bosan gue kirim. Nah, itu kan enggak, sebelumnya. Coba dikeluarin dulu. Enggak, bukan ini. Tadi gua ada rumusnya. Nah itu tuh yang rumusnya. Tuh, gua perlu kasih tahu juga. Jadi untuk kontur minor itu rumusnya. Jadi 1/2000 dikali skala peta. Itu sama dengan kontur minor. Jadi kalau Camker kalian kan petanya kan skala berapa? 1000 ya? Iya kan? Atau berapa? Buat Camker. Sebut skala petanya. Mau ngasihin produk skala berapa? 500. Iya, 500. Nah, itu jadi nanti pas waktu ngatur interval
kalian masukin itu skala petanya itu jadi 1/2000 dikali 500. Nah, itu untuk ini kontur minor interval. Nah, kemudian itu untuk kontur minornya, untuk kontur mayornya itu dari kontur minor dikali 4. Nah, itu jadi kontur mayor. Nah, gitu. Oke, kemudian coba dibuka yang gambar pertama. Nah, ini mungkin yang udah paham kontur udah paham lah ini. Jadi ini nih untuk ngejelasin bahwa kalau misalkan garisnya itu saling berdekatan itu menandakan bahwa garisnya itu atau keadaan di lapangan itu curam. Gitu. Kalau dia semakin melebar itu agak landai atau datar. Nah, itu kan ada kotak bawah sama kotak yang bulat sama yang bawah itu kan ada 2 kotak kan. Nah, itu mempresentasikan ketinggiannya. Gitu. Kalau misalkan disuruh coba dari kontur ini kalian ubah ke ukuran memanjang. Biasanya disebutnya ukuran memanjang ini. Nah, kayak gitu cara buatnya. Nah, oke, di next. Nah, ini untuk kalau misalkan nanti waktu pengukuran camker itu ada misalkan kayak ada sungai gitu pengukuran kalian. Nah, oke, boleh Pak Jaya, boleh. Iya, kalau mau nanya aja ya. Bang, kok konturnya itu tabrak-tabrakan? Nah, itu nanti kita jelasin nanti waktu pakai data camker di sini. Nah, jadi sebenarnya syarat dari kontur itu dia nggak boleh memotong, nggak boleh berhenti di tengah jalan konturnya, dan nggak boleh putus. Nah, itu kayak sifat dari kontur. Nah, coba bisa di zoom nggak? Nah, itu kan coba diidentifikasi nih. Nah, nih gua coba agak di zoom out dikit. Nah, itu kan ada itu kan ada yang kayak konturnya tuh ngebentuk huruf V kan, coba diperhatiin deh. Ada yang ngebentuk huruf V kan. Terus huruf V atau huruf U. Nah, ya itu tuh yang coba V. Yang di cursor lu tuh. Enggak, yang di ini nih. Coba lu ke dekat huruf E ini nih. Huruf E. Yang N, D, E itu. Nah, itu tuh kan ngebentuk huruf U kan, kayak ngebentuk huruf V dan U gitu kan. Nah, terus di tengah-tengahnya itu ada garis kan. Nah, itu bentuk kontur untuk sungai. Jadi kontur sungai itu dia kayak gitu, ngebentuk seperti F atau U gitu. Nah, itu menandakan bahwa itu sungai gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada sungai, dia bentuk konturnya kayak gini. Nah, terus diperhatiin juga arah apa sih kayak lancipnya itu kan dia ke bawah kan. Nah, itu berarti tinggi nih bagian yang bawah ini. Jadi dia kalau misalkan dari ini kan V-nya itu kan atau lancipnya itu kan ke bawah kan. Nah, itu berarti dia semakin bawah tuh semakin tinggi gitu. Paham belum sampai sini? Kalau misalkan ujungnya tuh ke bawah gini nih. Ini kan ujungnya kan ngarahnya ke bawah kan. Nah, berarti di situ dia arah sungainya ke atas gitu, ke bawah gitu. Oke. Itu untuk kontur ya, untuk kontur sungai dan perairan gitu. Coba di samping lagi ada digeser. Udah. Coba digeser lagi. Nanti kalau nggak cukup waktunya kita sambung lagi ya. Coba di ini bukan apa? Di slide selanjutnya.
biar paham aja. Nah, ini juga nih untuk interval-interval kontur. Oke, nanti bisa dibaca lah selanjutnya. Coba kita balik. Nah, ini nih untuk jalan nih, kontur. Coba yang kanan itu kan tuh. Lihat konturnya. Nah, dia kalau kontur untuk jalan, dia bentuknya seperti itu. Coba diperhatiin. Kanan ke kiri kan. Nah, sorry itu agak pecah ya. Itu kan kayak ada konturnya, dia arahnya ke kiri kan. Lancipannya itu agak agak ngelengkung ke kiri kan. Berarti di sebelah kiri itu dia agak tinggi jalannya. Gitu. Oke. Coba di slide, digeser lagi, Bi. Bisa. Oke. Nah, yang sebelahnya itu untuk ini ya, yang sungai itu kata gua. Jadi itu, dilihat juga deh itunya. Dia semakin tinggi kan tinggiannya. Jadi arah lancipnya itu dia menandakan bahwa arah itu eh, arahnya semakin tinggi gitu. Kalau dia lancipnya ke atas, berarti dia arahnya ke atas itu yang tinggi. Oke, balik lagi ke ArcGIS, Pi. Kita lanjut. Udah selesai belum? Nah, udah kan itu? Coba, Vi. Sekarang di ini apa? Diubah lagi namanya. Minor smooth. Mayor smooth. Major. Major smooth. Major smooth. Oke. Nah kan? Nah, udah jadi nih. Nge-extract dem untuk jadi kontur. Nah, sekarang buat munculin label ketinggian. Itu gampang sih. Coba Evi sekarang ke minor smooth itu, klik kanan, ke properties, ya, terus ke label, ya, terus ke placement properties di bawah kiri ya. Nah, sekarang ubah bentuknya itu online yang positionnya itu pilih yang tengah, terus yang orientationnya itu pilih horizontal. Oke. Terus di okein. Terus ke ini, ke simbol. Itu simbol yang di bawah 8. Enggak, bukan simbol lagi. Ke label. Terus ke simbol. Ya. Nah, terus ke edit simbol. Ke mask paling ujung, mask yang paling ujung di samping, nah ya itu. Terus diganti ke halo biar dia ada backgroundnya gitu. Terus oke. Nah, terus ntar masih ngelak, oke aja. Nah, itu ID-nya itu label field-nya diganti ke kontur ya, kontur ya. Nah, sekarang diokein aja. Nah, sekarang klik kanan lagi di minor smooth. Terus ke label ya, klik. Nah, itu sekarang labelnya udah muncul. Coba di zoom label-label ketinggiannya. Ya. Nah, udah. Ini untuk label kan, untuk label
untuk label minor. Sekarang ke mayor. Coba lakuin hal yang sama, Pi. Yang itu tuh, yang properti dulu. Properti yang placement properti. Yang kiri, bawah, kiri bawah. Ya, ubah ke ya. Oke. Terus diubah lagi. Udah, Pi. Nah, udah seperti itu kalau ngekstrak dari dem. Udah sampai sini aja tahapnya. Nah, sekarang oke, udah. Terus kita mau pakai data Camker tahun lalu. Coba dimatiin dulu deh. Layer-layernya. Coba tambahin data yang baru dikirim ke ASI. Nah ya, coba zoom to. Nah, ini kan data ini kan data bangunan sama jalan. Coba masukin titik itu. Ini si Evi. Area 5 SHP semuanya kecuali Demnas. Ya, masukin. Oke, dah. Sekarang coba matiin layer kelompok 6. Nah, jadi ini data-data yang dihimpun. Coba matiin titik ini juga, titik poligon perapatan, matiin. Ya. Titik bantu hidupin. Nah, sekarang coba ada yang mau gantian nggak share screen? Kalau nggak Evi lagi nih, biar bisa semua. Ada yang mau share screen nggak? Sekarang kita mau ngolah data. Oh, udah mau habis nih, nanti bikin lagi ya. Join lagi. Ini kita join lagi, nanti gua buat